Iya, iya, Pak. Soal itu. Saya mau tanya dulu, itu kan dulu saya pernah tanya Pak Yaya kan bahwa Iya, baik setiap baik. pesantren itu pasti akan menerima 5 miliar tanpa ada syarat dan tanpa ada apapun, betul kan? Iya betul. Nah, Betul. terus bagaimana itu? Ya, jadi gini Pak Nawawi. Betul, untuk pengambilan dana hibah itu tidak ada syarat apapun, ini tidak ada biaya apapun. Cuman kita kan di dalam di dalam untuk yang tanggal 10 itu kan ada kewajiban. Kenapa kita juga perusahaan ini punya beban amanah juga saat. Jadi makanya kita diwajibkan untuk yang tanggal 10, mau yang ngambil tanggal 10 wajib ambil kendaraan. Itu kenapa kita juga punya beban hibah, harus ditulukan juga habiskan kendaraan yang dihibahkan. Itu masalahnya. Makanya yang mau tanggal 10 dapat hibah ya wajib ambil kendaraan, begitu saat sebagai kenang-kenangan dari sama mas untuk yayasan tersebut. Seperti itu bagi yang siap untuk tanggal 10 itu saat begitu. Enggak, maksud Ya, saya gini, kenapa harus wajib ngambil mobil itu? Itu kan bukannya sudah disita ya sama pemerintah. bukan disita, sita jamin, hanya disita sita jaminan. Jadi tidak diambil, hanya ditahan saja. Itu. Dan sekarang kan sudah dikembalikan karena pemiliknya punya Tampomas itu barang. Bukan disita negara, itu hanya sita jamin. Di video kan sita jamin, dikembalikan kita, makanya itu barangnya baru semua kan. Ada yang baru. Nah, sedangkan amanah beliau yang punya kendaraan, yang punya perusahaan itu. Jadi kita juga tugasnya selesai, tugas amanahnya ya kalau mau tanah hibah itu diambil tanggal 10 mangga, itu kendaraan diambil. Kondisi Kita baru itu, bukan bekas, kita bisa lihat dulu dikembalikan barangnya baru enggak? semuanya begitu Kita bisa saat. lihat dulu barangnya enggak? Kenapa? Kita bisa Ya lihat kan dulu itu sudah barang. disterilkan tak, nggak bisa kan, makanya kan ini kan sudah selesai semua, jadi tinggal penyerahan saja. Itu udah sterilkan semua Nah, begitu. kalau misalkan tidak bisa dilihat dulu, bagaimana nanti ketika ada kecacatan, ada itu dan ini, terus bagaimana misalkan kita Ya, sudah transfer uangnya, tiba-tiba barang tidak ada, gitu kan? Siapa yang mau bertanggung jawab? yang jelas mah gini Tad, itu mah bagi yang percaya dan yakin saja. Intinya gini, Tamama sudah memperlihatkan kebenaran. Adapun surat-surat kan sudah tunjukkan kebenarannya, video audio visual sudah. Bos juga sudah memperlihatkan bentuk-bentuk apa surat-surat ya, pengadilan sudah. Jadi kalau misalkan yang apa dikatakan Ustaz tadi ada cacat apa, ya usahanya itu pemerintah akan mengganti. Itu karena itu kewajiban. Tidak boleh kalau misalkan itu Jadi mereka pihak kena hukum nantinya. Undang-undang Tampomas tidak mau tahu kalau begitu. misalkan nanti tiba-tiba mobilnya tidak ada, mobilnya cacat dan lain-lain, Oh, Tampomas nggak mau ada, tahu. sudah dicek semua. Kan ada tim eksekusi, ada tim apa namanya cek barang, semua sudah fix. Makanya kan ini kan pemulihan. Jadi sudah dicek semua, tidak bukan berarti kita belum lihat, semua tim kita sudah selesai. Maka kan itu kan kenapa kita syukuran kan sudah selesai semua, tinggal pembagian saja Yang Itu mau, bukan kita belum lihat, sudah itu. oke, kemudian saya juga Ya mau seperti itu ya. mau tanya Pak, saya juga mau tanya dulu itu kenapa sampai ada masalah? Tampomas ini Tampomas yang kapal bukan sih? Iya, kapal tanpa mas yang dulu waktu itu kemarin itu dengar nggak waktu itu Ya kan kita apa telat, pidatonya beliau waktu. kita kan telat datang. Maksud saya, eh Oh oke kan itu ceritanya iya. kapal tenggelam. Kok sekarang tiba-tiba bisa bisa seluruh aset disita, kemudian dijadikan jaminan. Itu kenapa masalahnya? Kan ini kan bukan kesalahan Tampomas ketika ada yang apa-apa kan? Iya, nah jadi gini supaya saya mungkin ini nggak nyambung, makanya saya pikir kok datang kok nggak ngerti, makanya mungkin telat ya Iya, posisinya kami ya. datang telat, Pak. Hmm, ya jadi gini ya saya sih pikir yang sudah datang itu tahu semua dengan video penjelasan pidato itu. Jadi gini, intinya benang merahnya itu kan Tamas itu dulu kan ya perusahaan swasta ya, bukan negeri. Nah PT PLN ini yang mengelola tentang perkapalan di Indonesia itu kan kapal-kapalnya bukan punya PT PLN, perusahaan swasta yang sudah ya intinya di bawah naungan PT PLN. Nah di bawah PT PLN ini banyak, tidak hanya Tampomas saja, banyak yang lain. Cuman kebetulan karena Tampomas ini asetnya besar, ya zamannya Orde Baru itu ya pasti ya sudah tahulah, untuk orang-orang yang tahu politik mah bagi aset-aset besar itu bisa dimanipulasi sama orang pengusaha apa penguasa.
Nah, itu kan posisi itu kan waktu kejadian itu tenggelam itu kan bukan posisi karena kecelakaan tapi karena bom waktu. Ada sabotase lah intinya seperti itu. Itu hasil dari forensiknya di pengadilan begitu Tad. Nah, dari hasil itu kenapa disita semua? Ya tadi ada unsur politik. Gitu kan, aset yang besar mau diambil sama negara. Intinya penguasa lah, bukan negara penguasa. Begitu Tad. Hanya masalah sih masalah insurans aja, RBT insurans, masalah asuransi tentang kecelakaan kapal tersebut. Begitu. Ya seharusnya namanya pengelola yang ngelola kapal itu harusnya kan bukan Tamomas yang menyelesaikan asuransi, harusnya kan yang pengelola kan yang menjalankan itu kan. Begitu. Nah ternyata secara datanya berbalik, malah Tamomas harus memberikan asuransi itu kepada masyarakat yang korban itu. Gitu. Ya akhirnya ya tidak terima, ya terjadi pengadilan itu makanya sita jamin semua aset Tamomas disita semua. Nah di situ kedoliman masalah asuransi, kalau semua aset diambil semua kan gak lucu. Harus dikatakan karena mereka kan penguasa yang benar-benar sudah ya tidak akan bisa bicara. Kalau di zaman Pak Harto kan semuanya kan begitu, kalau bertentang udah usahanya mati aja begitu. Seperti itu Tad. Berarti Jadi ini seperti itulah garis besarnya. udah 38 tahun ya proses persidangannya ya. Iya makanya kan perkara besar. Jadi kita ini kan kenapa tidak diumumkan masyarakat umum? Kenapa ini perkara besar? Kalau diumumkan masyarakat juga mengandung sara, bakal terjadi keributan. Gitu. Kenapa? Ini kan hak masyarakat banyak di Dewas ini disita sama penguasa. Makanya pintar ditutup dengan PDTS sama disclaimer gitu. Disclaimer. Terus kalau misalkan memang Tampomas ini besar, kenapa di berita tidak ada, Pak? Ya justru itu mengandung sara, Kang. Kalau misalkan pemerintah itu pintar, kalau diumumkan udah ribut, ada hak masyarakat banyak di sini masalahnya Tampomas ini, itu tadi. Disclaimer, PDTS, disclaimer. Jadi itu begini Pak, jadi gini, makanya kalau kebetulan bapak saya hakim, kakak saya pengacara, kemudian saudara-saudara saya pun polisi. Saya sudah tanya dan itu tidak mungkin perkara di pengadilan sampai 38 tahun itu Pak, itu nggak mungkin. Ya sudah, jadi gini aja lah. Berarti usaha saya close ya untuk masalah hibah. Berarti tidak yakin dan percaya sama Tamomas sudah. Bukan tidak kita yakin tidak Pak. Memberikan itu untuk orang-orang yang tidak percaya. Enggak, gitu, bukan karena tidak percaya. Gitu. Karena gini Pak, karena kan dijelaskan bahwa Paduka ini katanya jenderal Pak ya. Beliau jenderal bintang berapa Pak katanya? Bintang 4. Jenderal bintang 4 dan kami kan sudah ditunjukkan juga gambarnya gitu. Dan alhamdulillah katanya beliau ini ketemu dengan Tommy Soeharto, kemudian juga sudah mendampingi SBY, Tutut sama Sri Mulyani dan lain-lain. Dan alhamdulillah kami pun sudah cek, ternyata semua gambar editan. Kami sudah tahu Pak itu gitu. Makanya ya iya, jadi sudah ketahuan Pak ya. Jadi sudah ketahuan ini bagaimana Tampomas, kita udah tahu kok. Ya, gini aja kalau kita penipu ada boleh usut sama kita ya, nanti diusut. Ya, atas nama Mawis kita ini kan. Kalau ini penipuan, boleh kita nanti serbu pengadilan. Siap. Ya Kang ya. Oke, kita nggak bilang penipu kok. Kita nggak bilang penipu Pak. Kita nggak bilang penipu. Siapa yang bilang penipu? Bicara editan. Iya, memang penipuan Mas ya. Iya, saya tanya itu editan bukan gitu. Saya kan cuma tanya aja. Saya bilang bukan. Bukan editan. Ya, kalau Anda bilang itu editan, editan, saya bilang nanti kita lihat di pengadilan boleh. Nanti kita siap. Boleh. Itu oke, siap. Karena kami sudah cek juga di Google semuanya dan itu jelas penipuan. Dan kami pun sudah datang ke kantor Demokrat, sudah menyampaikan kepada orang Demokrat bahwa sudah ada pengeditan foto. Oke Pak? Siap? Oke, siap. Oke. Kalau gitu bagian apa kita kondisikan nanti di pengadilan Pak. Oke, siap. Makasih Pak. Ya. Ya, Waalaikumsalam.